Perkenalkan, nama saya Priyanka Fabiana. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya yang berjudul Perancangan Pemasangan Tower dan Instalasi Konfigurasi Jaringan Internet Point to Point atau PTP dan WIRLESS. Yang pertama dijelaskan adalah gambar kerja, di mana ini adalah gambar radio pengirim atau transmitter. Jadi kalau radio pengirim ini terhubung ke mikrotik, ke port terserah asal jangan satu, karena port 1 biasanya sumber internet. Dan ini adalah gambar radio penerima atau receiver, yang radio penerimanya terhubung ke port 1 mikrotik, port 2 dan port 3 mikrotik di bridge untuk access point. Kedua adalah menentukan tempat tower. Cara menentukan tempat tower yaitu adalah pertama-tama kita akan survei ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan titik tower dengan cara memperkirakan jarak tower ke standar, biasanya digunakan sepertiga dari panjang tower. Setelah itu, kita menentukan titik koordinat towernya dengan menggunakan aplikasi Google Maps atau Polaris. Jadi, dalam menentukan titik koordinatnya, kita bisa menggunakan aplikasi baik itu Google Maps atau Polaris. Yang ketiga adalah mengukur titik koordinat. Ada dua aplikasi yang akan digunakan dalam menentukan titik koordinat itu, yaitu Polaris dan Google Maps. Langkah-langkah yang pertama, kita akan ke lapangan tempat kedua tower yang akan dipasang, yaitu transmitter dan receiver. Kita bisa buka aplikasi Google Maps atau Polaris, lalu kita tekan menu Maps dan pilih current position. Pada auto counter di-on-kan, setelah itu akan muncul titik koordinatnya, yaitu kita bisa melihat di gambar berikut, di mana ini adalah titik koordinat 1 dan ini titik koordinat 2. Yang keempat adalah menginput ke website. Kita bisa menginput ke website yang ada di sini secara online. Itu dengan langkah-langkahnya. Masukkan website ke browser, lalu kita enter. Masukkan titik koordinat pengirim pada kolom search. Setelah itu pilih pilihan point to point PTP. Setelah itu kita masukkan juga titik koordinat penerima di sampingnya. Di sini yang akan muncul adalah arah pancaran radionya, besaran bandwidth, contohnya kapasitasnya 20 Mbps. Jenis perangkat radio yang digunakan, contohnya LHG5ND, dan akan muncul juga jarak tower 110,9 meter dan tinggi towernya yaitu 6 meter. Itulah yang kami dapatkan dari hasil mengukur titik koordinatnya. Yang kelima adalah merancang tower. Di sini sudah ada rancangan towernya beserta keterangan gambarnya. Di sini kita bisa melihat ada pipa besi ukuran baut 17 atau 19 untuk menyambungkan tower. Seperti gambar yang nomor 1. Ada pelat untuk mendudukan sambungan tower. Ini seperti gambar nomor 2. Ada juga landing atau pijakan tangan besi 8 inci dengan lebar sama dengan 25 cm pada nomor 3. Gambar tiang vertikal tower besi 12 inci pada nomor 4. Tiang tower atau stick 2 meter pada nomor 5. Jarak landing atau pijakan tangga 28,5 cm pada nomor 6, gambar nomor 6. Stick kedua 200 cm pada gambar nomor 7. Stick satu pondasi 200 cm atau 2 meter pada gambar nomor 8, dan kaki pondasi tower besi 14 inci 100 cm ataupun 1 meter pada gambar nomor 9. Dan penahan kaki tower besi 14 inci 12 cm
pada nomor 10. Kali nih edit lagi, potong lagi Perhitungan besinya, besi 12 mm. Perhitungan besi 12 mm, yaitu ada tiang vertikal tower dengan ukuran 200 cm dikali 3 batang yang hasilnya 600 cm dikali 3 stick yang berjumlah 1800 cm atau 18 meter. Besi 14 mm, yaitu dengan kaki pondasi tower yang ukurannya 100 cm dikali 3 batang adalah 300 cm atau 3 meter. Yang kedua, penahan kaki pondasi tower dengan ukuran 115 cm dikali 3 batang dengan jumlah 345 cm atau 3,45 meter. Bisa dibuat dengan rumusnya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 57 kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 3.249, yang dapatnya adalah 13.249. Jadi akar dari 13.249 adalah 115 cm. Rumus-rumusnya bisa didapat dari gambar di sampingnya. Jadi totalnya yaitu 6,45 meter. Besi 8 mm itu dengan satu landing berpijakan tangga, yaitu dengan ukuran 25 cm dikali 3 landing, yaitu 75 cm. Satu sticknya 75 cm, hasil dari satu landing perpijakan itu 75 cm dikali 6 pijakan, yaitu 450 cm. Jadi jika 3 stick adalah 450 cm dikali 3 stick, yang dapatnya adalah 1350 cm atau 13,5 meter. Yang selanjutnya diagonal bisa kita lihat pada gambar segitiga berikut dengan rumus AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 25 pangkat 2 ditambah 28,5 pangkat 2 sama dengan 625 ditambah 812,5 sama dengan akar dari 1457,25 sama dengan 37,9 cm. Jadi diagonalnya ada 3 diagonal dikali 7 space sama dengan 21 diagonal. Jadi jika satu sticknya 21 diagonal, kita kalikan dari hasil diagonal yang kita dapat tadi adalah 37,9 cm. Hasilnya adalah 7,95 cm. Jadi jika 21 diagonal dikali 3 sama dengan 63 diagonal. Jadi satu stick dikali 3 stick 7,95 meter dikali 3 stick adalah 23,8 meter, di mana totalnya adalah 24 meter digenapkan. Jadi total dari hasil semuanya adalah 37,5 meter. Besi ulir 16 mm, yaitu besi ulirnya ukurannya 1,5 meter kali 3 spander, di mana dapat 1,5 meter itu adalah 1 meter ditanam dan setengah meter di luar. Jadi jumlahnya adalah 4,5 meter. Baut span sekrupnya adalah baut span sekrup 12 mm, di mana ukuran 1 spander dikali 3 baut itu 3 baut, sedangkan 3 spander dikali 3 baut adalah 9 baut. Baut berbabe hitam ukuran 19 mm, di mana ukuran satu sambungannya itu 3 baut, sedangkan towernya itu memiliki 2 sambungan, jadi 2 sambungannya dikali 3 baut, jadinya 6 baut. Kawat licinnya adalah dimana kita mencarinya dengan rumus
Pythagoras, di mana stick pertama itu ukurannya 2 meter, stick kedua ukurannya 4 meter, dan stick ketiga ukurannya 6 meter. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana sisi AB kuadrat ditambah sisi AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 sama dengan akar dari 8 sama dengan 2,8 meter. Kita akan cari dari stick kedua, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 ditambah 16 sama dengan akar 20 sama dengan 4,4 meter. Stick yang ketiganya adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 ditambah 36 sama dengan akar dari 40 sama dengan 6,3 meter. Jadi di sini kita sudah dapat hasil dari stick pertama, stick kedua, dan stick ketiga. Jadi kita akan menggunakan ukuran kali jumlah selingnya. 2,8 meter dikali 3 seling. Jumlah selingnya ada 3 sama dengan 8,4 meter. 4,4 meter dikali 3 seling sama dengan 13,2 meter. 6,3 dikali 3 seling sama dengan 18,9 meter. Jadi total keseluruhannya adalah 40,5 meter. Pada perhitungan pipa besi ukuran 2,5 mm, seperti contohnya gambar di berikut, yaitu dengan ukuran 0,5 meter, di bawahnya 0,5 meter, dan 1 meter dengan jumlah keseluruhan gambarnya itu adalah 2 meter. Pipa besi 1/2 mm, yaitu adalah jumlah cincin tower dikali jumlah ukuran, di mana jumlah cincin towernya adalah 15 cincin penghubung dikali jumlah ukurannya 3 cm. Jadi totalnya adalah 45 cm. Plat atau besi siku-siku dengan ukuran 1 plat kali jumlah plat, yaitu 75 cm dikali 6 plat, yaitu dengan total 450 cm atau 4,5 meter. Catnya yang kami pilih adalah warnanya putih biru dengan satuannya 1 kg. Jadi totalnya 2 kg. Lalu klem U ukuran 3 mm, yaitu klem U ukuran pipa 3 inci dengan jumlah yang digunakan 2 klem. Selanjutnya kita menghitung RAB towernya. Besi beton 8 inci dengan harga per batangnya yaitu 56.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 6,3 batang dengan harga totalnya 392.000. Yang kedua, besi beton 12 inci dengan harga per batangnya yaitu 125.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 3 batang. Jadi total harganya 375.000. Ketiga, besi beton 14 inci dengan harga per batangnya yaitu 172.000 per batang. Jumlah yang dibutuhkan 1,2 batang. Jadi totalnya 344.000 rupiah. Yang keempat, besi ulir 16 inci dengan harga per batangnya yaitu 228.000. Yang dibutuhkan 9 meter, harganya 228.000 rupiah totalnya. Yang kelima, besi siku 3x3 dengan harga per batangnya yaitu 68.000. Yang dibutuhkan 9 meter. Jadi total harganya 136.000 rupiah. Yang keenam, pipa 1/2 inci dengan harga 35.000 per batang dengan jumlah yang dibutuhkan 1 meter. Total harganya 35.000 rupiah. Ketujuh, pipa 2,5 inci dengan harga per batangnya 775.000 dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 4 meter. Jadi total harganya 775.000. Yang ke-8, klem dengan harga per bijinya yaitu 10.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 4 biji dan total harganya 40.000.
Yang kesembilan, baut turnbuckle dengan harganya per bijinya Rp20.000. Jumlah yang dibutuhkannya adalah 18 biji, jadi total keseluruhnya adalah Rp360.000. Ke-10 adalah kawat atau sling, di mana harga per 10 meternya adalah Rp100.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 81 meter. Jadi total harganya adalah Rp900.000. Yang ke-11, baut umur 17, di mana harga per bijinya adalah Rp10.000 dan jumlah yang dibutuhkan adalah 12 biji. Jadi total harganya Rp120.000. Ke-12, cat, di mana harga per 1 kilo cat itu adalah Rp40.000 dengan jumlah yang dibutuhkan 4 kilo. Jadi totalnya adalah Rp160.000. Di sini upah las tower dan upah las besi ulir juga upah las besi belum ditentukan. Jadi jika ditotalkan harga keseluruhannya ini, harga RAB-nya yaitu Rp3.865.000. Jadi keterangannya adalah satu batang besi beton itu ada 12 meter, satu batang besi ulir 12 meter, satu batang besi siku-siku 6 meter, satu batang pipa 1/2 inci 4 meter, satu batang 2,5 inci seling per 10 meter 6 meter. Selanjutnya kita menentukan perangkat jaringan. Di sini ada gambar dari LHG5ND, di mana fungsinya itu adalah untuk tautan titik ke titik atau untuk digunakan sebagai CPE pada jarak yang lebih jauh dan mendukung protokol NP2, DDMA, dan untuk mengcover kebutuhan PTP atau point to point jarak jauh. Jadi radio LHG5ND bisa kita lihat gambarnya dari berikut. Ini adalah gambar mikrotik, di mana fungsi dari mikrotik RB750R2 sebagai gateway internet lokal atau servernya. Yang ketiga, ini ada gambar dari kabel STP outdoor, di mana fungsinya tersebut untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Selanjutnya adalah gambar dari access point WR 840N, di mana fungsinya adalah untuk menghadirkan performa koneksi internet super cepat di jaringan Wi-Fi tipe N. Ini adalah gambar dari kabel UTP Download Catlink 6E, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Ini adalah gambar RJ45, di mana RJ45 itu adalah konektor kabel internet yang kebanyakan memiliki fungsinya untuk konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Kita menghitung perangkat jaringan, mana pada gambar-gambar tadi sudah ada jumlah nama perangkatnya. Itu yang pertama itu LHG5ND dengan jumlah 2 dan satuan unit dengan harga satuannya Rp1.670.000. Jadi total harganya Rp3.340.000. Yang kedua, mikrotik RB9512ND, yaitu jumlahnya 1 dengan satuannya unit dan memiliki harga satuan Rp805.000. Jadi totalnya Rp805.000. Yang ketiga, ada kabel STP Bell dan Outdoor, di mana jumlah yang dibutuhkan 60 dengan satuan meter. Harga satuannya Rp16.000, jadi totalnya Rp960.000. Yang keempat, access point WR840N, di mana jumlahnya 2 dengan satuan unit dan harga satuannya Rp317.000 dengan total harga Rp634.000. Kelima, kabel UTP Cat 6E, di mana jumlah yang dibutuhkan adalah 10 dengan satuan meter dan harga satuannya Rp10.000. Jadi total harganya Rp100.000. Yang keenam, ada konektor RJ45, di mana jumlah yang dibutuhkan adalah 8 dengan satuannya biji dan harga satuannya Rp10.000. Jadi total harganya Rp80.000. Jadi total semua harga perangkat jaringan ini total harganya Rp5.919.000. Kita menjumlahkan semua RAB dan upah pengelasan.
Jadi keseluruhan tower yaitu tadi RAB besi towernya total keseluruhannya Rp7.730.000. Harga RAB perangkat dengan total keseluruhan harganya Rp5.919.000 dan upahnya dengan harga keseluruhannya Rp14.600.000. Jadi total keseluruhan untuk tower yang dibutuhkan adalah Rp28.249.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan berikut pemahaman saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, maaf. Terima kasih.